Untuk berikutnya peserta terakhir Ahmad Nizar Zulmi dari SMP 48. Satu-satunya yang Bapak nih, Pak. Satu-satunya yang Bapak ini, saya tunggu-tunggu Bapaknya mana. Punten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share dulu. Ampun, kelihatan ya? Belum. Ya sudah. Oh, ya sudah. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru peserta SD SMP yang saya hormati. Terkait dengan alat pelajaran atau peraga kami, judulnya Penguatan Sejarah Islam untuk meningkatkan kemampuan menalar peserta didik berbasis aplikasi Mindjet pada kelas 8 melalui Microsoft Sway di SMPN 48 Surabaya. Tujuannya hampir sama Bapak Ibu dengan yang lain, intinya lebih kepada digital. Yang semestinya biasa kita menggunakan peta konsep secara manual, ini lebih kepada digital. Manfaatnya ya sebagai inovasi baru di bidang digital dan lain sebagainya. Bahan yang digunakan ini yang utama yakni Mindjet, yakni semacam aplikasi peta konsep. Baru saya buat di videokan di Camtasia, baru saya upload di YouTube, baru saya komunikasikan dengan Sway. Tapi walaupun tanpa YouTube, tanpa Camtasia, bisa Mindjet langsung ke Sway juga bisa. Tuh. Kompetensi dasar yang jelas memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Bentuk tampilannya seperti ini, Bu. Bentar. Bentuk tampilannya. Nah, bentuk tampilannya seperti ini. Sebelumnya saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu guru yang SD. Bahwasanya aplikasi peta konsep ini tidak bisa dibandingkan dengan yang SD. Karena yang aplikasi ini digunakan untuk menalar dan menurut hemat kami untuk menalar peserta didik seperti ini tampilannya. Jadi semacam kayak pohon akar, semacam kayak peta konsep tapi berupa digital. Bisa digunakan secara daring maupun di kelas sama-sama bisa. Ataupun nantinya ketika tahun ajaran baru juga bisa digunakan dua-duanya. Kan ada semi daring, semi tatap muka, bisa digunakan dua-duanya untuk aplikasi seperti ini. Harapan kami aplikasi seperti ini ya lolos tidak lolos, aplikasi ini bisa diterapkan pada Bapak Ibu guru yang lain, guru PAI maupun guru mata pelajaran yang lain. Lebih-lebih juga dinas juga menggunakan aplikasi ini karena sangat bermanfaat, peta konsep digital. Langsung saja ke Sway-nya. Begini tampilannya Sway Dinasti Umayyah kelas 8. Ya, ada gambarnya semacam kayak persepsi gambar terlebih dahulu, gambaran umum. Ya. Sebagaimana dengan yang lain, saya melakukan pembukaan. Assalamualaikum kaifahaluk, semoga sehat dan seterusnya. Ada rekaman saya. Jadi Sway ini bisa digunakan kita ngobrol secara tatap muka, bisa secara daring. Termasuk juga mengajak berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Kompetensi dasar, di sini juga kami sudah sediakan. Sebelum dimulai silakan buka buku PA-nya halaman 96 atau bisa download di buku paket yang sudah kami download di OneDrive yang sinkron dengan Microsoft Office 365. Selanjutnya silakan simak terlebih dahulu dengan seksama video Dinasti Umayyah yang sudah saya buat di YouTube Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ini sudah 7.000 tonton di channel kami sendiri Nizar Routines. Nah, di sini saya menjelaskan secara video. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, artinya
penggunaan aplikasi Mindjet ini bisa langsung dari Mindjet ke Suwe atau bisa melalui YouTube diuploadkan, bisa. Monggo menyesuaikan. Harapan kami juga semuanya bisa melakukannya. Nah, ini dan seterusnya yang sudah kami buat sendiri. Juga ada tampilan saya menjelaskan juga ada. Untuk materinya juga bisa di-download di OneDrive yang sudah kami sediakan. Nah, selanjutnya terkait dengan tugas-tugasnya, Dinasti Umayyah kelas 8, nama lengkap sekaligus selain latihan juga sekaligus absen siswa. Nama lengkap, kelas, nomor absen dan seterusnya, latihan soal. Dan seterusnya yakni rangkuman, menampilkan rangkuman. Biasa Bapak Ibu setelah saya mengajar memberikan kata-kata motivasi sedikit untuk anak-anak biar lebih termotivasi. Nah, seperti ini, percayalah di setiap kebaikan yang di jalan yang benar selalu ada keberkahan tersendiri dan sebagainya. Selalu ada motivasi untuk anak-anak lebih semangat belajar di setiap akhir saya menutup pembelajaran. Dan ditutup dengan kafaratul majelis seperti ini. Akan tapi kesimpulan dari aplikasi ini Bapak Ibu, nah, analisis SWOT alat pelajaran ini, kelebihannya penggunaan alat pelajar atau Mindjet ini dapat membantu peserta didik untuk bernalar. Sekali lagi kembali pada tujuan kami, yakni bernalar, untuk membantu anak siswa untuk bernalar lebih kritis, ya. Jadi mohon maaf tidak cocok untuk siswa SD, karena mungkin SMP, SMA, atau mungkin Bapak Ibu juri ataupun dinas menggunakan aplikasi ini juga bisa. Membantu peserta didik lebih mudah menghafal tahun dan nama tokoh. Apalagi pembahasannya ini tentang sejarah Bapak Ibu. Lebih sistematis pembahasannya juga. Karena kalau sejarah yang saya alami mengajar anak-anak, pengalaman saya, anak-anak itu susah luar biasa, betul menghafal mata pelajaran sejarah. Bukannya susah, males. Kalau terkait dengan minat, kesukaan membaca, mempelajari sejarah itu terkait dengan teknik dan taktik kita dalam mengajar saja. Akan tapi dalam alat pelajarannya kita menggunakan Mindjet ini agar lebih pembahasannya lebih sistematis. Karena mohon maaf Bapak Ibu, di buku, bukan hanya buku paket yang saya pakai ini, anak-anak maupun di buku-buku yang lain, itu terkadang materi sejarah itu tidak runtut, tidak urut. Sehingga kalau saya memposisikan saya sebagai siswa, membaca ini tidak mudeng, alias tidak paham. Wong saya aja kok butuh berkali-kali membaca, apalagi anak. Maka dari itu dengan aplikasi ini lebih sistematis pembahasannya, lebih terarah dan lebih terukur pembelajarannya. Penggunaan Mindjet tampil lebih digital karena penggunaan peta konsep sudah umum digunakan oleh guru dan peserta didik. Ya, biasanya kalau di kelas-kelas kan pakai papan tulis atau pakai membuat media kertas, ditempel-tempel dan sebagainya. Nah, ini Mindjet ini lebih digital. Tidak butuh kapasitas terlalu besar untuk menginstal aplikasi Mindjet ini. Bukan promosi Bapak Ibu, tapi ini sangat bermanfaat. Ini aplikasi orang. Cara penggunanya juga sangat mudah sekali. Harapan kami, bukan hanya saya, setelah ini baik saya lolos maupun tidak, bisa digunakan bermanfaat juga bagi Bapak Ibu guru yang lain. Termasuk Bapak Ibu guru umum bisa japri saya kalau menginginkan aplikasi ini. Sangat bermanfaat sekali. Untuk kelemahannya pada aplikasi ini memang membutuhkan keygen atau istilahnya kata kunci untuk dapat digunakan selamanya. Opportunity-nya, peluang baru bagi pendidik karena jarang yang menggunakan aplikasi Mindjet ini. Jarang sekali. Oh ya, walaupun ada 1-2 tapi jarang sekali menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, sebagai transformasi baru dalam dunia peta konsep secara digital. Untuk ancamannya, bagi para pendidik yang kurang menguasai IT, akan kesulitan dalam penggunaannya. Ya, artinya ini habis ini nutul ini akan sulit menggunakannya. Tapi apabila minimal sudah bisa Word, sudah bisa Excel, insya Allah bisa menggunakan aplikasi Mindjet ini, insya Allah bisa. Nah, ini bentuk aplikasinya. Saya contohkan, tambahkan ini di sini, bisa tambahkan, seperti ini. Nah, muncul gambarnya. Ini Damaskus, wilayah Damaskus sebelah sini. Wilayah Andalusia juga dijelaskan. Nah, ini Cordoba lebih tepatnya. Kalau dilihat secara peta dunia, kita bisa lihat peta dunia antara Andalusia dengan
Damaskus. Nah, terkait dengan sejarahnya juga ada pembahasannya di sini. Para khalifahnya juga bisa dijelaskan di sini. Lengkap semuanya. Di sini kemajuan termasuk para tokohnya. Nah, bisa Bapak Ibu ditambahkan fotonya. Karena kemarin saya mengambil foto Abdul Qasim Abbas bin Farnas itu susah. Jadi tapi kalau ada tokoh yang lain yang ada gambarnya kayak Ibnu Sina, Al-Farabi bisa dicantumkan gambarnya. Tuh. Ini pertemuan budaya. Untuk sumbernya saya menggunakan buku yang digunakan anak-anak seperti ini. Ini tampilan peta konsep secara digital bisa digunakan di mana saja oleh siapa saja. Dalam kondisi saat ini saya menggunakan Camtasia Bapak Ibu. Ya, tampilannya seperti ini. Camtasia yang digunakan untuk merekam pembelajaran yang saya tampilkan di YouTube tadi. Di YouTube tadi ini menggunakan Camtasia, ngeditnya, terus saya upload di YouTube saya, Nezaruddins. Seperti ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, ini tadi latihan soalnya saya tampilkan juga di Microsoft Office Form, ya. Microsoft Office Form ini juga OneDrive-nya juga di Microsoft Office Form, semuanya all in one menggunakan Microsoft Office 365 ini. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.